Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Terima kasih yang sudah hadir pada webinar di Love Your Top Indonesia pada pagi kali ini terkait tentang A to Z about School of Boiling. Untuk kegiatan webinar kali ini, kita didukung oleh media partner dari Talent Growth, Oma Jiwa, Yayasan Pulih, Ketemu Katamu, Asa dan Rasa ID. Terima kasih kepada media partner yang telah membantu menginformasikan terkait webinar pagi hari ini tentang A to Z about School of Bullying yang akan disampaikan oleh Mbak Nike selaku salah satu psikolog di Love Your Time Indonesia. Apa kabar nih Mbak Nike? Baik, Mbak Suhai, selamat pagi. Mbak Nika sudah hadir di tengah-tengah kita ya untuk memberikan webinar terkait tentang A to Z about School of Bullying. Yang mana topik ini kita angkat itu berawal dari peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekolah swasta di daerah Serpong BSD yang berawal dari kasus bullying sehingga menimbulkan korban seperti itu. Yang mana ini juga menyeret salah satu nama artis. Lalu sebenarnya bentuk-bentuk bullying itu seperti apa sih? Sebenarnya jenis-jenisnya apakah hanya fisik saja kah atau ada melalui kata-katanya kah atau ada hal bentuk lainnya? Terus apa sih yang perlu dilakukan terkait adanya bullying ini khususnya di sekolah gitu ya. Baik itu sebagai guru ataupun sebagai orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Ya, silakan kepada Mbak Nika untuk melakukan pemaparan materinya terkait A to Z about School of Bullying. Kepada Mbak Nika dipersilahkan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bullying, khususnya school bullying gitu ya, karena bullying itu sebetulnya bisa terjadi di berbagai setting, even di kantor juga bisa terjadi bullying, di organisasi lainnya juga bisa terjadi bullying, jadi ini memang cukup dibatasi di sekolah. Tapi mungkin nanti ketika di sesi tanya jawab atau sesi sharing, teman-teman mau sharing juga dipersilahkan gitu ya. Tapi fokus penyajian kita hari ini memang arahnya ke school bullying. Oke, mungkin kita, oh sudah di-share ya? Oke, oke. Baik, jadi tadi seperti yang juga disampaikan Mbak Suhai di awal, memang sebetulnya yang mendasari atau menjadi inspirasi dari event ini adalah memang kasus bullying yang sempat marak dibicarakan bulan Februari kemarin ya, kalau nggak salah. Jadi yang melibatkan salah satu anak selebritis gitu ya, eee, VR gitu ya, saya nggak akan sebut nama beliau di sini, dan akhirnya itu jadi di-blow up ke media dan jadi pembicaraan. Nah, nanti along the way saya menjelaskan, mungkin nanti saya akan memakai kasus ini sebagai contoh, bukan untuk dibicarakan atau digosipin, bukan ya, tapi untuk dianalisis sebetulnya mungkin bagian-bagian mana yang kita bisa cermati gitu ya, untuk jadi informasi atau jadi pengetahuan kita. Oke. Bisa langsung ke definisi mungkin Mbak Suhai? Oh oke, ke konten dulu ya. Baik, jadi, ada 6 poin yang akan kita bicarakan hari ini tentang bullying. Yang pertama tentang definisi, jenis-jenis bullying tadi seperti yang disampaikan Mbak Suhai ada banyak bentuk gitu ya. Kemudian penyebabnya bisa terjadi bullying itu apa, juga ada beberapa. Kemudian ada aktor gitu ya atau peran dalam bullying, kemudian dampaknya, kemudian strateginya, gitu ya. Itu secara umum, teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisi bullying itu apa, atau khususnya di sekolah gitu ya. Karena kenapa kok kita perlu belajar definisi? Karena memang kita perlu memahami bullying itu apa yang iya, apa yang bukan gitu ya. Supaya nanti mungkin jika Anda salah satu orang yang berperan membangun policy di sekolah atau membangun peraturan di sekolah, apakah guru atau mungkin eee, pemangku jabatan juga di sekolah gitu ya, itu yang nanti bisa jadi, mmm, jadi landasan bagaimana kita menilai perilaku anak didik atau perilaku siswa. Atau mungkin juga perilaku, orang-orang lain di sekolah gitu ya, apakah itu dikategorikan bullying atau bukan. Nah, secara definisi memang bullying itu pasti adalah perilaku agresif gitu ya. Perilaku agresif yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang pada orang lainnya yang punya berapa unsur penting gitu dan ini yang hanya ada di bullying. Jadi ada 3, yang pertama adanya kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, menyingkirkan gitu ya. Jadi
memang ada niat dari si pelaku untuk, eee, memicu perasaan negatif dari si korbannya. Jadi entah itu ingin menyakiti gitu ya, atau membuat dia takut, mengancam. Jadi memang ada kesengajaan atau ada motif atau niat yang memang ditunjukkan di situ. Kemudian yang kedua, adanya ketidakseimbangan kekuatan atau power imbalance antara pelaku dengan korban gitu ya. Nah, power ini apa gitu ya? Kalau didefinisikan sebetulnya bukan hanya kekuatan ya. Kalau power kan bahasa Inggris dari kekuatan ya. Nah, kekuatan ini bukan hanya kekuatan fisik semata gitu ya. Memang betul kadang fisik ini kalau terutama di anak-anak yang usianya lebih kecil, kekuatan fisik itu mungkin jadi salah satu power mereka gitu ya. Misalnya, anak yang lebih gede gitu ya badannya, yang lebih tampak dominan di sekolah. Meskipun tidak semua ya, tapi ke apa, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Tapi sebetulnya untuk anak yang usianya lebih besar atau lebih dewasa, kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga dalam arti kekuatan di area lainnya gitu ya. Nah, seperti di kasus komedian VR itu sebetulnya kalau tidak salah yang disampaikan di media adalah, anaknya tergabung di salah satu kelompok yang memang isinya adalah anak dari keluarga yang dalam tanda kutip "powerful" secara ekonomi gitu ya. Maksudnya secara ekonomi, mereka lebih berada, lebih berpunya, kemudian karena mereka juga adalah anak-anak dari pesohor terkenal gitu ya, selebritis atau mungkin, eee, apa, orang-orang pemerintahan gitu ya, atau petinggi pemerintahan, mungkin mereka juga lebih populer, karena memang keluarga atau orang tuanya dikenal oleh masyarakat. Kemudian, bisa juga mereka secara fisik lebih rupawan gitu ya dibandingkan yang lain, jadi menonjol atau mungkin lebih pandai. Jadi intinya punya kelebihan-kelebihan yang oleh pelaku itu disalahgunakan sebagai, modal gitu ya, untuk disalahgunakan untuk asserting itu apa ya, menegaskan dominasinya di circle sosial itu, gitu. Jadi power itu, banyak atau luas gitu ya artinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya pengulangan. Jadi bully itu bukan hanya one time event atau hanya satu kali terjadi terus sudah gitu ya, tapi akan dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Itulah yang membedakan bully dengan yang lain-lain. Nah, ini yang habis ini kita bahas. Lain-lain itu apa saja gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke halaman berikutnya, Mbak Suhai. Nah, ini tadi saya sebut lain-lain. Karena dalam, setting sosial kita akan menjumpai relasi yang sifatnya berbeda-beda gitu ya. Ada relasi yang dekat dan akhirnya kita bisa punya geng yang kita saling goda gitu ya, atau kalau istilah zaman sekarang ceng-cengan itu ya, teasing. Ada konflik yang betul-betul konflik, maksudnya masalah beneran gitu ya. Ada misalnya, eee berebut sesuatu gitu ya. Kalau anak kecil atau siswa yang kecil mungkin berebut alat tulis misalnya, nah itu konflik. Kemudian ada mean moment. Mean moment itu mungkin ada satu waktu dalam proses pertemanan itu yang akhirnya misalnya jadi bertengkar secara ini ya, secara terbuka gitu ya. Kita bantah-bantahan di depan umum atau mungkin ada yang bergosip di balik kita gitu ya. Jadi mean moment itu adalah saat-saat yang tidak menyenangkan atau saat-saat kejam gitu ya, yang dirasakan oleh seseorang. Nah, bedanya apa? Nah, ini saya apa, eee, beri poin-poin bedanya di mana gitu ya. Nah, kalau teasing seperti yang tadi saya bilang, ini adalah teman-teman dekat biasanya. Jadi ketika kita ceng-cengan tadi ya, everyone is having fun. Jadi ya kita memang dalam kondisi yang oke, saya berhak apa ya, kalau bahasa Jawanya, saya kebetulan di Surabaya, jadi bahasa saya bahasa Jawa gitu ya. Ngilok-ngilokno gitu ya, atau mungkin saling mengejek satu sama lain, tapi semuanya participating equally. Jadi semua punya hak yang sama untuk saling mengejek tadi atau saling, apa ya, saling mengata-ngatai gitu ya. Dan tidak ada yang tersakiti di situ, karena memang kondisinya adalah kondisi yang netral. Yaitu cara kita untuk menunjukkan kedekatan, gitu ya, itu teasing. Kalau konflik tadi yang seperti saya sampaikan memang ada penyebabnya, dan akhirnya itu jadi permasalahan, makanya no one is having fun. Jadi nggak ada yang fun di sini karena memang ini konflik, ada masalah gitu ya. Tapi bedanya dengan bullying ini ada, possible solution atau ada jalan keluarnya, bagaimana cara untuk
menuntaskan disagreement atau trouble tadi gitu ya. Ada jalan keluarnya dan bisa dibicarakan. Oleh karena itu mereka punya equal balance of power. Jadi sebetulnya punya kekuatan yang sama gitu ya dalam permasalahan ini. Jadi beda banget dengan bullying yang tadi kita sudah bahas di awal, ada perbedaan kekuatan atau power imbalance. Nah, mean moment ini yang memang agak tipis gitu ya bedanya, tapi ada yang berbeda. Jadi kalau mean moment ini memang ada yang tersakiti gitu ya, atau someone is being hurt on purpose. Jadi memang ada tujuan untuk menyakiti orang tertentu dengan sengaja. Itu yang mirip atau apa unsur yang mirip dengan bullying. Nah, muncul kenapa kok ada mean moment? Mungkin itu adalah reaksi gitu ya dari emosi yang dirasakan oleh seseorang. Jadi mungkin tanpa sengaja kita menyakiti hati orang lain dan dia marah gitu ya. Dan mean moment yang diciptakan oleh orang yang marah tadi adalah manifestasi kemarahan yang dia rasakan sama kita. Jadi balas dendam itu juga juga bisa masuk ke mean moment. Nah, bedanya dengan bullying adalah di poin ini tidak terjadi berulang kali gitu ya, atau hanya one time event, atau hanya sampai periode tertentu lalu selesai gitu. Jadi dia bukan jadi target utama. Nah, apakah mean moment bisa bergeser dari bullying? Bisa kemungkinan, tapi tidak selalu gitu ya. Nah, ini yang kita perlu aware dengan definisi tadi supaya kita bisa membedakan. Apalagi terus kalau kita misalnya jadi pemangku kepentingan atau jadi policy maker di sekolah atau di institusi pendidikan ya. Kita perlu memberi definisi dengan jelas sebetulnya perilaku apa yang tergolong atau terkategorikan bullying, apa yang bukan, gitu, yang bisa digolongkan di teasing, konflik, mean moment, gitu ya. Nah, kalau bullying tadi seperti yang kita bahas di awal, pasti lebih terencana, itu bedanya. Sangat-sangat terencana, well plan gitu ya, karena ada proses sadar atau tidak disadari oleh pembuli, mereka itu juga mengamati atau memprofil korbannya gitu ya. Akan ada masa-masa itu. Jadi mereka juga dibilang secara random memilih target itu tidak sebetulnya. Itu nanti apa, dengan berlalunya penjelasan ini Anda akan melihat gitu ya, proses mana yang nanti, oh iya ya memang ini well plan. Nah itu bedanya dengan 3 kategori, event di social setting lainnya, gitu. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini tadi yang dibahas Mbak Suhai di awal gitu ya, ada banyak jenis bullying, teman-teman. Jadi ada yang bentuknya serangan fisik gitu ya, ada yang bentuknya serangan sosial, ada yang serangan verbal dan cyberbullying gitu ya. Karena sekarang memang media sosial, hal-hal yang sifatnya digital itu lebih lebih berkembang gitu ya dibanding zaman saya dulu ketika usia 20-an. Nah, serangan fisik itu sebetulnya sudah jelas gitu ya, kelihatan jejaknya. Seperti ada pukulan, menendang, ada bekas cubitan, colekan gitu ya, jegal, dorong, jambak itu sudah kelihatan sekali sebetulnya. Atau tindakan fisik lain untuk memojokkan, menakuti, mengancam, merendahkan, mengintimidasi itu sebagian apa ya, sebagian serangan yang pasti akan terlihat dari luar sebetulnya. Kemudian kalau serangan sosial, nah ini yang biasanya perlu lebih atau perlu pengamatan lebih gitu ya dari orang-orang di sekitar baru bisa ngeh dengan serangan-serangan yang sifatnya sosial. Jadi misalnya mengabaikan eksistensi seseorang gitu ya, atau keberadaan seseorang. Kemudian atau social exclusion gitu ya, dieksklusi atau disendirikan secara sosial. Kemudian eh, menyebarkan rumor gitu ya, atau mungkin isu-isu atau gosip yang bermaksud memojokkan atau mengancam si orang tersebut ya, si korbannya. Kemudian mempengaruhi orang lain untuk membenci atau menghindari atau menyakiti korban ini juga. Itu juga termasuk serangan-serangan yang sosial. Nah, kalau serangan verbal itu jelas gitu ya, kelihatan. Jadi ada caci maki, ada teriakan, ada ejekan, name calling, jadi dipanggil namanya dengan disertai ejekan-ejekan. Lalu keluar kata-kata ancaman, menakut-nakuti gitu ya. Lalu dijadikan bahan lelucon atau digoda di depan umum tanpa persetujuan. Jadi ini mirip dengan teasing gitu ya, tapi kondisinya adalah
ini tanpa persetujuan. Kalau yang teasing memang, itu cara kita untuk menunjukkan kedekatan. Nah, ini berbeda gitu ya. Ini serangan yang memang dalam bentuk kata-kata ejekan dan sebetulnya menyakitkan salah satu, bukan everyone is having fun seperti teasing tadi, tapi betul-betul ada yang tersakiti dengan komentar-komentar yang menyakitkan itu. Kemudian cyberbullying itu memang, pastinya terjadi di setting dunia maya gitu ya, di setting media sosial yang tidak ada interaksi secara langsung di dunia real atau dunia nyata gitu ya, teman-teman. Jadi termasuk ada attacking comment di sosial media, kemudian ada hate speech lewat DM gitu ya, atau mungkin lewat komen-komen di, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Kemudian ada status yang menyerang atau status war gitu ya, yang menyerang secara personal, kemudian dengan sengaja mendisclose atau membuka identitas pribadi korban, kemudian, eee, membicarakan kejadian yang tidak menyenangkan secara terbuka di medsos, meniru, kemudian mempermalukan atau mengucilkan orang tersebut secara daring. Jadi misalnya kalau tergabung dalam grup WhatsApp, dia yang di-skip gitu ya, misalnya. Nah, itu yang juga termasuk dalam, kategori cyberbullying. Nah, apakah harus salah satu yang terjadi? Tidak, gitu ya. Dalam satu peristiwa bullying bisa jadi 4 mode serangan ini munculnya bergantian. Oke, nggak apa-apa, Mbak, lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, ini penyebabnya, teman-teman. Secara umum biasanya penyebabnya itu ada di 4 kategori ini, gitu ya. Jadi yang pertama adalah assert dominance, tadi yang seperti sempat saya sebutin di awal. Jadi pelaku memang ingin menegaskan dominasinya dalam setting sosial itu, gitu ya. Jadi memang beberapa orang itu punya dorongan internal gitu ya, yang besar untuk menampilkan diri sebagai sosok yang disegani, dihormati, ditakuti di lingkungan sosialnya gitu ya. Jadi ada beberapa anak atau mungkin ya yang sudah cukup gede gitu ya, yang kalau dia nggak disegani itu ngerasa ada yang kurang gitu ya di lingkungan sosial. Dari mana? Itu dorongan internal kepribadiannya mungkin ya, asalnya dari situ. Jadi dia meyakini kalau aku nggak disegani, nggak dihormati, nggak ditakuti itu nggak oke nih. Ini ada sesuatu yang salah justru. Gitu. Jadi akhirnya, dia melakukan berbagai cara gitu ya, termasuk dengan kekerasan dalam berbagai bentuk untuk menegaskan atau meng-highlight dominasinya dia di dalam satu lingkungan itu. Jadi dengan misalnya mengintimidasi, mengancam, menakut-nakuti, intinya memosisikan diri sebagai orang yang berbeda, karena aku lebih kuat gitu ya, makanya ada imbalance power imbalance tadi, karena memang dia sengaja menunjukkan bahwa aku tuh lebih kuat lebih kuat daripada daripada kamu, gitu ya, di satu lingkungan. Jadi akhirnya dia akan makin seneng gitu ya, pelaku ini akan makin senang, makin puas jika korban itu berhasil dijadikan powerless, nggak berdaya. Memang itu tujuannya gitu ya. Dan akhirnya ketika dia berhasil membuat seseorang tidak berdaya, dia juga akan dapat perhatian dari lingkungan orang-orang lainnya gitu ya, dan itu makin senang lagi. Jadi sebetulnya memang upaya ini terencana nggak? Terencana gitu ya, karena memang dia men-setting itu sebetulnya. Jadi, dia memilih korban itu juga dengan perencanaan dan pertimbangan, gitu. Jadi dia memilih orang yang nggak berdaya, yang dinilai tidak berdaya, kemudian yang, chances untuk orang ini membalas atau stand up juga kecil. Jadi itulah yang dipilih biasanya sebagai target. Oke, yang kedua adalah personal gain atau, meraih keuntungan yang sifatnya pribadi, gitu ya. Jadi kadang bully itu juga melakukan aksinya untuk dapat privilege gitu ya, atau hak istimewa gitu ya, privilege itu untuk mengakses resource atau sumber daya yang sebetulnya itu untuk semua orang. Misalnya kayak kantin atau kafetaria itu kan buat semua orang yang ada di setting itu gitu ya. Nah, tapi dengan dia meng-asserting dominance itu, dia bisa dapat akses tempat yang paling baik, misalnya tempat yang paling paling oke lah di dalam, kantin atau kafetaria itu misalnya. Jadi memang sengaja dilakukan supaya dia bisa dapat akses itu tadi, yang lain nggak berani gitu ya. Nah, atau misalnya kalau di setting kantor gitu misalnya, sengaja untuk atau mungkin ya di sekolah juga bisa gitu ya, gencet anak lain atau orang lain, karyawan lain untuk
mengerjakan tugas-tugasnya misalnya. Jadi supaya atau memanipulasi orang lain untuk ngerjain tugas supaya dia kelihatan, "Oh pinter nih," karena semuanya benar gitu ya jawabannya, tapi ternyata tidak, dan dia mendapatkan gratifikasi itu. Atau mungkin kalau dalam, bullying yang melibatkan, kekerasan fisik secara seksual, itu juga dapat gratifikasi seksual untuk pelakunya. Jadi betul-betul untuk, apa ya, keuntungan yang sifatnya memang pribadi. Kemudian yang ketiga itu adalah form of social defense in social setting. Jadi bentuk pertahanan diri di lingkungan sosial atau lingkungan pertemanan. Jadi kalau mungkin teman-teman baca apa, ini ya, apa, banyak resource soal bullying, kadang ada yang menyampaikan bahwa sebetulnya pembuli itu at some point di hidup dia gitu ya, di satu titik di hidup dia, dia juga adalah korban. Sebetulnya itu benar. Ya, nah ini yang salah satunya muncul gitu. Jadi sebetulnya atau mungkin di apa, kasus yang tadi disampaikan di awal, di kasus VR itu, mungkin saja, eee, kan itu kalau nggak salah kelompoknya besar gitu ya, lebih dari 10 kalau nggak salah. Jadi ketika dicek oleh polisi sebetulnya tidak semuanya itu punya peran yang sama dalam proses bully itu. Karena kan memang korbannya satu orang gitu ya. Jadi, bukan sama-sama diserang, digerodok gitu bukan ya, tapi ada peran-perannya ternyata. Nah, mungkin ada juga di antara satu kelompok ini yang mungkin bukan jadi inisiator gitu ya, atau mungkin hanya ngikut gitu. Nah, mungkin itu adalah bentuk pertahanan diri dia dalam setting kelompok itu gitu ya. Karena nanti kalau dia nggak ikut, dia juga akan dieksklusi atau juga ikut dibully bahkan, karena dianggap nggak setia kawan misalnya. Jadi kadang membuli orang lain itu juga bentuk adaptasi dia di lingkungan itu, gitu. Meskipun itu tidak oke ya sebetulnya buat dirinya sendiri. Tapi mungkin di saat itu, itulah cara yang dia pilih untuk bisa terus eksis di kelompok-kelompok tersebut, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah outlet of frustration dan emotional stress. Jadi seringkali ya ini lebih sering dijumpai meskipun di setting real life juga banyak gitu ya. Tapi ini alasan yang paling sering dipakai ketika terjadi kasus cyberbullying. Ini contoh juga di, kasusnya saya lupa, aktor juga aktor sorry, MC kondang juga beliau, RO gitu ya, yang waktu itu anaknya sempat dibully oleh, eee saya lupa siapa, tapi intinya gitu ya, itu sempat di-blow up juga ke media dan akhirnya diurus di apa, di pihak berwajib gitu. Jadi kasus beneran dan akhirnya yang disampaikan adalah itu adalah cara dia untuk mengelola stres dan frustrasi yang dirasakan di real life gitu. Jadi akhirnya hate comment di media sosial itu jadi cara untuk melepaskan stres atau rasa frustrasi yang dirasakan di real life gitu ya. Jadi karena memang biasanya korban itu atau korban bullying itu punya tendensi yang lebih besar atau lebih rentan memendam emosi atau memendam, eee, hal-hal negatif yang dirasakan gitu ya, entah itu kesedihan, kemarahan, stres, frustrasi itu semua dipendam karena biasanya mereka juga tidak ingin orang lain tahu gitu ya. Jadi kan semuanya pent up di dalam ya, kesimpan di dalam dan perlu dikeluarkan sebetulnya. Nah, dikeluarkan tapi dengan cara yang tidak sehat gitu, yaitu tadi dengan cara lash out di media sosial misalnya. Jadi tanpa disadari korban ini juga berubah peran jadi pembuli di setting yang berbeda atau mungkin dalam tanda kutip dia pernah jadi korban di satu setting itu gitu ya oleh seniornya. Nah, nanti ketika seniornya lulus dan dia juga jadi senior, dia membuli juniornya. Itu juga juga seperti cycle di satu setting, pendidikan gitu ya kadang dan jadi balas dendamnya bukan ke orang yang bersangkutan tapi ke orang lain di bawahnya gitu, yang lebih muda misalnya atau junior tadi. Gitu, teman-teman. Jadi itulah yang membuat atau siklus yang membuat korban bisa jadi pelaku. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aktor bullying gitu ya, atau peran-peran dalam event bullying. Sebetulnya secara umum ada 3 gitu ya. Yang nomor satu pelaku atau the bully, yang kedua adalah the victim atau korbannya,
Kemudian yang ketiga adalah the bystanders, dan nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Nah, eee, kita bahas yang the bully dulu. Jadi the bully ini sebetulnya kita bisa ngelakuin deteksi dini. Caranya adalah, cek gitu ya, apakah anak ini atau siswa ini sering terlibat perkelahian fisik atau verbal misalnya, atau apakah dia sering berinteraksi dengan kelompok atau teman yang jadi pembuli juga. Tadi seperti yang kita tahu ya, yang seperti dibahas sebelumnya bahwa kadang, dia jadi pembuli karena beradaptasi sama lingkungan sosial yang sudah seperti itu sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, ketika dia masuk ke kelompok ini, seiring waktu dia makin agresif gitu, padahal tadinya tidak terlalu. Tapi ternyata setelah setelah bergabung makin agresif, makin kelihatan, cara dia untuk menyampaikan kemarahan dengan cara yang ngarahnya ke negatif gitu ya, banting barang, rusak barang misalnya. Kemudian mendadak dia punya barang atau uang tambahan yang nggak bisa dijelasin asal-usulnya. Jadi tiba-tiba punya sepatu baru gitu ya, tiba-tiba punya, eee, uang jajan tambahan gitu ya. Karena kan kalau dia siswa, belum bekerja, pasti nggak punya resource sendiri gitu ya. Biasanya disuplai oleh orang tua atau walinya misalnya. Tapi kok aneh dia punya sendiri. Nah, itu yang kita perlu waspadai ya sebagai orang tua atau mungkin, orang-orang di sekitar the bully ini tadi. Kemudian, anak ini atau siswa ini lebih sering menyalahkan orang lain gitu ya, kalau ada terjadi suatu kesalahan. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri dan nyalahin orang. Dia punya kecenderungan besar untuk begitu misalnya. Kemudian tidak berempati pada perasaan orang lain. Nah, itu satu set biasanya ya. Kemudian yang terakhir adalah dia mengkhawatirkan reputasi dan popularitas. Jadi tadi yang assert dominance itu tadi, nah itu kaitannya sama ini gitu ya. Dia khawatir kalau dia nggak punya reputasi atau ditakuti, disegani di satu lingkungan sosial. Atau nggak populer itu dia takut banget, jadi harus populer dengan cara, nah caranya tapi ngarahnya ke negatif, dengan asserting dominance tadi. Jadi kita mungkin perlu waspada jika ada siswa yang, menunjukkan tanda-tanda seperti ini. Itu nggak harus gitu ya, karena ini deteksi dini, tapi kita paling nggak bisa lebih, eee, memonitor siswa ini atau anak ini. Kemudian faktor risikonya gitu ya, jadi faktor risiko itu sebetulnya faktor yang, membuat seseorang tuh jadi rentan untuk jadi debully gitu ya. Yang pertama adalah kurangnya kedekatan emosional dan keterikatan secara emosional gitu ya, dengan figur kelekatannya. Kalau ini ngomongnya anak atau siswa berarti kemungkinan besar itu orang tuanya, figur kelekatannya. Atau kalau misalnya anak ini memang sudah tidak punya orang tua atau jauh dari orang tua kandungnya, mungkin walinya gitu ya, yang dia bisa bangun, kedekatan emosional. Kemudian karena ada kurang kelekatan atau kurang kedekatan emosional ini, biasanya juga kurang termonitor gitu ya perilakunya, kurang diawasi perilakunya. Jadi cenderung, berbuat semau gue gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sulit mengikuti peraturan dan toleransi yang rendah sama stres. Jadi dia mudah sekali stres sebetulnya. Kemudian punya kecenderungan agresi yang tinggi, mudah berkonflik. Tadi di deteksi dini juga kelihatan empatinya rendah gitu ya, self esteem-nya juga rendah, merasa nggak berharga. Jadi, eee, bully itu kerap kali ketika diwawancara, dia tidak merasa punya kekuatan atau berharga kalau tidak dominan tadi, gitu. Jadi akhirnya, rasa penghargaan diri itu datang dari ketika dia disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan dari internalnya dia ya, tapi butuh butuh itu dari luar. Butuh pengakuan itu dari luar. Kemudian pernah mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan di setting yang lain gitu ya, entah mungkin di dalam rumah gitu ya, dengan orang tua yang sering berkonflik misalnya, atau mungkin di lingkungan pertemanan yang juga sering bertengkar secara fisik misalnya gitu ya. Kemudian masuk ke circle pertemanan pembuli, itu juga faktor resiko yang besar. Oke, bisa ke halaman berikutnya. Nah, ini kita sekarang geser ya, geser fokusnya ke victim. Nah, kalau ke victim ini deteksi dininya adalah coba cek, kondisi fisik anak ini gitu ya atau siswa ini. Apakah misalnya ada kehilangan, ada kerusakan barang atau tiba-tiba
kerugian gitu ya, uang jajannya berkurang, padahal dia nggak pernah makan di sekolah misalnya. Nah, itu berarti kemungkinan ada kejadian-kejadian yang mungkin dia tidak ceritakan atau tidak share ke orang tuanya atau ke gurunya. Kemudian muncul jejak kekerasan fisik gitu ya, misalnya ada bekas luka, memar, goresan di tubuhnya, atau yang mungkin berusaha ditutupi sama dia. Kemudian ada baju atau tampilan fisik yang sering atau konsisten itu tampak lusuh gitu ya, kotor, terutama waktu selesai istirahat atau ketika pulang berkegiatan. Jadi nggak hanya pulang dari sekolah misalnya, tapi bisa ketika selesai pulang les atau pulang dari main bareng sama temennya di luar sekolah misalnya. Jadi baju dan tampilan fisik itu juga jadi salah satu penanda yang orang lain bisa cek. Kemudian kehilangan minat tiba-tiba gitu ya, pada aktivitas yang jadi favoritnya, atau aktivitas sosial gitu ya, yang dia biasanya sering main bareng teman, ini sekarang lebih sering menyendiri, enggan bersosialisasi gitu ya. Lalu bahkan sampai mogok sekolah, mogok kuliah gitu ya, atau misalnya demotivasi untuk belajar. Akhirnya terjadi penurunan nilai-nilai di sekolah misalnya, atau terjadi penurunan produktivitas belajar. Nah, lalu muncul kegelisahan, keengganan untuk pulang ke rumah. Nah, ini kondisinya kalau terjadi bulinya di rumah ya. Jadi orang tuanya atau mungkin saudaranya atau keluarga besarnya membuli dia gitu ya. Ini deteksi dininya adalah dia males pulang gitu ya. Jadi bukan di sekolah masalahnya, tapi lokasi bulinya ada di rumah. Jadi dia males pulang, kemudian nunda-nunda untuk pulangnya nanti-nanti aja gitu ya, pulang terlambat, atau punya kebiasaan tidur di rumah teman. Itu juga kalau misalnya Anda guru atau orang-orang yang bekerja di sekolah, itu bisa juga jadi penanda. Nah, kalau misalnya juga tiba-tiba dia tampak murung gitu ya, padahal tadinya dia anak yang ceria atau siswa yang ceria, yang senang berteman, tiba-tiba dia tampak murung, sedih, gelisah gitu ya, atau takut tanpa sebab yang jelas, kelihatan stres gitu. Nah, itu juga bisa jadi penanda mungkin saja dia mengalami bullying. Entah itu di sekolah ataupun di rumah gitu ya. Itu bisa juga dicek. Kemudian muncul masalah gangguan tidur, gangguan makan, lalu sakit fisik yang persisten gitu ya, atau terus-menerus tapi tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Kemudian muncul dorongan untuk menyakiti diri sendiri, itu juga bagian dari deteksi dini korbannya. Nah, faktor risiko, nah tadi yang saya bilang di awal bahwa sebetulnya pembuli itu well plan gitu ya, mentarget korbannya. Jadi ini faktor risiko yang bisa saja dialami oleh anak dan dia lebih mudah dijadikan target bully dibandingkan anak lainnya. Jadi yang pertama, anak dianggap beda gitu ya, karena mungkin tampilan fisik dia yang eh, apa ya, mungkin bentuk tubuhnya beda sama teman-teman yang lain gitu ya, atau nunjukin perilaku yang dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan anak seumuran dia gitu ya, lebih kekanakan misalnya, atau yang kadang juga yang maaf berkebutuhan khusus misalnya. Nah, itu lebih rentan, tidak harus ya, tidak selalu, tapi lebih rentan untuk dijadikan target. Kemudian menunjukkan fungsi psikologis atau sosial yang lebih rendah daripada orang seusianya. Jadi kalau teman-temannya sudah bisa berteman dengan kelompok yang mungkin lebih besar, 4-5 orang, dia enggak gitu ya, lebih banyak menyendiri misalnya. Kemudian dinilai sebagai individu yang lemah gitu ya, nggak bisa melindungi diri sendiri. Self esteem-nya rendah, jadi nggak percaya diri, sering menyendiri, pemalu gitu ya, mungkin anaknya. Jadi sulit bersosialisasi, temannya dikit, terus nggak populer. Nah, anak-anak inilah yang mungkin kalau Anda temui di sekolah atau di sekitar Anda, itu bisa diamati gitu ya, supaya kita aware, wah ini perlu ada perhatian lebih. Ditanya atau mungkin bisa juga dibantu untuk boosting kepercayaan diri dia misalnya dengan apa, yuk ikut les atau ikut sesuatu yang apa ya, training atau apa yang bisa membuat dia lebih percaya diri misalnya. Atau ikut ekstrakurikuler yang mengasah keterampilan sosial misalnya ya, kayak debat, terus biasanya ada di beberapa sekolah yang menyediakan fasilitas itu. Oke, berikutnya. Nah, ini bystander. Jadi bystander itu siapa? Sebetulnya bystander itu adalah orang-orang di luar bullying, di luar pembuli, sorry, di luar pembuli dan korban gitu ya.
Nah, ada beberapa peran bystander dan saya memasukkan asisten tuh di sini gitu ya. Sebetulnya asisten itu adalah bagian dari kelompok pembuli tadi, tapi bukan yang jadi inisiator gitu ya. Jadi mereka hanya nonton, lihat bagian dari pembuli tapi ya kelompoknya, tapi mereka tidak mau ikut serta. Itu bisa dibilang asisten atau kalau dalam dunia hukum tuh accomplice gitu ya, pelaku penyerta gitu. Meskipun mereka peran dalam event bullying itu minimal sekali, tetap bisa dikategorikan sebagai pelaku penyerta ya kalau dalam konteks hukum. Kemudian berikutnya adalah reinforcer. Jadi reinforcer itu mereka adalah saksi gitu ya, onlookers atau yang nonton, tapi mereka ikut mentertawakan, ikut memprovokasi bullying atau bahkan ngajak orang lain, nonton nonton ada yang lucu gitu misalnya. Jadi bukannya mereka membantu atau stand up, tapi mereka malah mereinforce atau memperkuat eh, kekerasan ini tadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah outsider. Jadi outsider itu saksi gitu ya, dia mengetahui ada peristiwa bullying, tapi memilih untuk tidak peduli dan tidak melakukan apapun untuk menolong. Jadi ya sudah lewat gitu aja. Itu yang outsider. Kemudian ada lagi defender. Nah, defender ini adalah orang yang melihat peristiwa itu lalu memilih untuk membela dan menolong korbannya. Dan bahkan ada beberapa orang yang akhirnya jadi korban bully juga gitu ya. Nah, makanya muncul yang namanya bystander effect gitu ya, teman-teman. Jadi bystander effect itu adalah satu fenomena gitu ya, yang terjadi kalau ada orang yang menjadi saksi peristiwa kekerasan lalu jadi pasif gitu ya, merasa nggak perlu membantu karena merasa itu bukan tanggung jawab dia gitu. Kan ada banyak nih yang lain, ya udah mereka aja yang bantu bukan saya. Karena saya ngerasa nggak punya cara, nggak punya skill untuk membantu korban misalnya. Saya nggak bisa bela diri, saya nggak bisa membela untuk tengkar secara fisik misalnya. Di akhirnya mereka menyerah dan tidak memutuskan untuk tidak membantu korban gitu ya. Lalu mereka juga nggak kadang tidak percaya gitu dengan pihak yang berwenang. Jadi percuma juga manggil polisi atau manggil security misalnya gitu ya. Mereka nggak akan bisa doing something buat si korban misalnya. Jadi ya sudah dibiarkan saja. Padahal sebetulnya saksi dari kekerasan itu juga banyak. Dan kalau dia mau menghimpun kekuatan dari yang nonton itu tadi untuk menolong, sebetulnya bisa. Tapi karena dia sudah terlanjur meyakini hal-hal ini, akhirnya memilih untuk diam. Oke, bisa lanjut ke halaman berikutnya. Oke, nah ini dampak gitu ya. Jadi dampak bullying itu ternyata bisa untuk tiga pihak ini tadi, tiga aktor itu tadi gitu ya. Jadi bisa berdampak bagi pelaku, ada dampak buat korban, bahkan bystandernya juga akan terkena dampaknya. Jadi yang pertama bagi pelaku, biasanya ketika dia melakukan bullying, efeknya adalah empatinya makin tumpul gitu ya, atau skill dalam atau keterampilan sosial dia juga akan makin tumpul karena lingkungannya mengajarkan bahwa tidak berempati itu it's okay gitu ya. Justru malah dia makin gaining yang positif gitu ya. Jadi akhirnya bukannya makin berkembang secara positif tapi empati dan keterampilan sosial yang sehat malah makin makin tumpul, makin tidak terasah. Jadi dia oleh karena itu jadi rentan gitu ya si orang ini untuk mengembangkan pola pikir atau mindset yang nggak sehat dalam berelasi dan akan sulit menangani konflik serta memecahkan masalah hingga dewasa. Gitu ya. Misalnya nanti dalam bekerja atau nanti ketika dia berumah tangga misalnya. Jadi biasanya setelah diteliti gitu ya, banyak pelaku-pelaku KDRT yang at some point di hidupnya dia dulu, di masa lalunya, dia juga adalah pembuli gitu ya. Jadi mindset dia sudah terlanjur terbentuk tidak sehat gitu ya dalam berelasi dengan orang lain. Kayak tadi misalnya dia jadi suami atau istri yang harus dominan gitu. Kalau nggak dominan dan dominannya dengan kekerasan gitu ya, saya nggak akan dihargai pasangan misalnya. Nah itu yang membuat dia akhirnya ketika berelasi dengan pasangan jadi dan anak gitu ya jadi nggak sehat.
Kemudian, meningkatkan risiko terlibat dalam kenakalan remaja gitu ya, kalau masih masih di kategori usia remaja, penyalahgunaan alkohol atau drugs dan tindak kriminal lainnya. Kemudian meningkatnya risiko menjadi pelaku kekerasan tadi ya, dalam dalam KDRT atau ketika berpacaran. Kemudian meningkatkan risiko mengalami gangguan kepribadian, yang nantinya bisa mengarah ke, kepribadian antisosial gitu ya, atau perilakunya makin agresif, jadi punya masalah dengan kemarahan misalnya, dan depresi. Terus meningkatkan juga risiko bunuh diri. Jadi bukan artinya ketika dia jadi pelaku, dia happy-happy terus hidupnya, enggak gitu ya. Bisa jadi dia di satu poin mengalami depresi, stres dengan dirinya sendiri, dan akhirnya juga bisa, meningkatkan risiko untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Kemudian dampak bagi korban, itu lebih ngarahnya ke muncul perasaan tidak aman gitu ya, dan tadi powerless, ngerasa nggak berdaya. Terus muncul kecemasan, kegelisahan, merasa tidak berharga, jadi makin memicu ketidakpercayaan diri. Kemudian dia akan lebih menarik diri, mengisolasi diri dari lingkungan, dan akhirnya aktualisasi dirinya nggak bisa optimal gitu ya. Prestasi di sekolah menurun. Kemudian, resiko mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan psikologisnya juga lebih tinggi, makin rentan gitu ya, mengalami depresi, masalah gangguan kecemasan, hingga nanti pada masa dewasa. Jadi, eee, sebagian besar klien saya yang akhirnya mengalami gangguan psikologis, itu ya gitu, di masa lalunya pernah menjadi korban bullying, gitu ya. Jadi efeknya itu kalau tidak dipulihkan bisa terbawa hingga dewasa. Kemudian berikutnya rentan menekan dan menyimpan emosi yang negatif gitu ya. Ada kemarahan, ketakutan, ketidakberdayaan yang nantinya bisa dilampiaskan sebagai bentuk kompensasi. Nah, ini yang dampaknya nanti dia bisa jadi pembuli juga gitu ya. Kemudian berikutnya meningkatkan risiko untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian yang bystander gitu ya, yang bystander juga ada dampaknya sendiri. Jadi biasanya mereka atau struggling dengan tekanan moral dan kecemasan sosial gitu ya. Karena harus menyaksikan tindakan yang tidak sewajarnya dan salah gitu ya. Karena tidak ada tindakan kekerasan di sini. Dan mereka tertekan karena bingung, nggak ngerti apa yang harus dilakukan saat menyaksikan peristiwa bullying ini. Jadi mungkin, sebetulnya sekolah atau instansi ini bisa menyediakan, alur gitu ya, kalau Anda jadi bystander, apa sih yang harus dilakukan? Jalurnya kemana nih? Lapor misalnya, oke mau lapor, lapor ke siapa? Lapor ke guru kelas dulu, atau ke guru BK dulu, atau boleh langsung ke kepala sekolah misalnya. Nah, jadi perlu disiapkan step-stepnya gitu ya, untuk menavigasi ketika dia berperan jadi bystander. Kemudian, merasa bersalah gitu ya, karena merasa diem aja, nggak menolong ketika menyaksikan peristiwa kekerasan ini. Kemudian merasa takut dan khawatir dengan nasib diri sendiri gitu ya, karena kalau temennya bisa jadi target, mungkin aja dia juga bisa jadi target selanjutnya. Kemudian, dia juga belajar mengembangkan perilaku agresi atau mengcopy perilaku yang dia lihat ke lingkungan yang lain gitu ya. Kemudian meningkatkan kerentanan mengalami masalah gangguan psikologis dan sama seperti tadi. Karena tadi yang disampaikan di atas, ya, ada kecemasan, ada rasa bersalah gitu ya, mungkin aja jadi memicu masalah psikologisnya sendiri. Kemudian meningkatkan risiko juga untuk terlibat dalam kenakalan remaja. Jadi kalau lingkungannya diam aja, oh berarti oke gitu ya, nggak apa-apa untuk mengcopy perilaku ini. Dan akhirnya dia juga ikut jadi pelaku misalnya. Jadi dampaknya tuh sekian, intens gitu ya, bagi 3 aktor ini. Oke, bisa lanjut ke halaman berikutnya, Mbak Suhai. Nah, ini adalah strategi menghadapi bullying. Jadi ini saya cari strategi yang umum gitu ya, yang bisa dilakukan oleh bystander maupun sebagai, korban gitu ya, atau orang yang mendukung korban. Jadi yang pertama adalah coba self checking gitu ya. Kita pernah mengalami yang mana atau berperan sebagai yang mana. Apakah kita pernah jadi korban atau kita pernah jadi pelaku bahkan gitu ya, atau mungkin jadi bystander.
Nah, setelah itu coba bekali diri dengan informasi yang tepat mengenai bullying gitu ya. Jadi kita bisa membangun mindset atau pola pikir yang juga tepat dalam menyikapi masalah bullying. Misalnya, kadang ada beberapa orang yang berpikir atau dalam kasusnya tadi, kasus yang dibahas di awal, kasusnya selebriti VR ini, anak yang jadi korban kalau tidak salah, itu juga, siswa yang bermasalah sebetulnya gitu ya, atau juga yang sering membuat konflik di sekolahnya. Nah, tapi kan bukan berarti ketika ada orang yang kita anggap buruk, dia jadi pantas dibully gitu ya. Karena memang tidak ada orang tuh yang pantas dibully loh sebetulnya. Karena dalam hukum pun kita juga nggak boleh main hakim sendiri. Jadi sebetulnya ketika kita mau misalnya memberitahu dia, nah itu bukan dengan cara bullying atau dengan cara kekerasan misalnya. Karena semua aspek perilaku atau bentuk bullying itu pasti ada kekerasannya gitu ya. Jadi carilah cara lain untuk mengingatkan orang ini, gitu. Jadi mungkin kita bisa cek diri sendiri, bagaimana point of view kita terhadap bullying dan membekali diri dengan info yang tepat. Nah, seperti yang sudah Anda lakukan pagi ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, bangun kepedulian. Jadi ini saya bahas yang sebagai bystander dulu gitu ya. Nanti yang di sebelah kanan itu lebih mengarahnya ke korban. Jadi bangun kepedulian. Jadi bangun empati dan kepedulian pada orang-orang di sekitar, lakukan intervensi dengan segera saat melihat peristiwa bullying gitu ya. Kalau memang Anda tidak punya kekuatan atau nggak punya skill untuk, mengatasi atau membantu korban dengan aman dan efektif, bisa menghubungi entah security atau aparat gitu ya, yang bisa membantu Anda handle situasi ini. Kemudian, eee, baru menolong korbannya gitu ya. Jadi Anda tidak harus stand up sendiri gitu ya. Bisa mengajak beberapa orang atau bahkan pihak-pihak lain yang lebih punya cara gitu ya, lebih punya keterampilan untuk menolong gitu. Oke, nah sekarang kalau kita memang jadi korban gitu ya atau menjadi orang yang membantu korban, kita bisa, membantu korban atau membantu diri sendiri gitu ya, dengan menyadari dan membangun keberhargaan diri. Karena kan sebetulnya, yang diinginkan oleh si pelaku adalah kita jadi merasa nggak berharga, nggak berdaya, gitu ya. Jadi obatnya adalah melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kita perlu pelan-pelan menyadari potensi diri, gitu ya. Apa sih yang jadi kelemahan, apa sih yang jadi kelebihan, gitu ya. Dan akhirnya membangun kepercayaan diri dengan merawat dan memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau misalnya memang kita punya kelemahan gitu ya, which is semua orang pasti punya kelemahan, kita bisa tingkatkan diri di bagian itu. Karena itu juga potensi loh sebetulnya. Jadi potensi itu nggak hanya yang positif gitu ya, tapi kerentanan itu juga adalah potensi kita sebetulnya. Dan kalau kita bisa bisa meningkatkan itu, kelemahan tadi, atau mencari cara untuk mengatasi kelemahan ini, kita juga bisa melindungi diri, gitu. Dan akhirnya kita juga lebih bisa percaya diri sama diri sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jangan menghadapi bullying ini sendirian. Jadi cari support emosional, itu sangat-sangat penting. Karena, seperti tadi yang sudah dibicarakan sebelumnya, dampak dari bullying secara emosional itu sangat-sangat intens gitu ya. Akan banyak emosi negatif yang muncul dan kalau itu di-handle sendiri atau dipendam sendiri, itu juga akan merusak gitu ya. Bahkan bisa menjadikan Anda juga sebagai pembuli berikutnya. Nah, se-powerful itu emosi itu. Jadi kita perlu, share ke orang lain gitu ya yang kita percaya, lalu kita mendapatkan dukungan emosional, kita juga akhirnya bisa jernih gitu ya. Nah, jadi fun fact teman-teman, kalau kita tuh mengalami banyak emosi negatif, kejernihan berpikir itu pasti terganggu gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mengelola emosi dulu dengan salah satunya dengan sharing itu tadi, supaya akhirnya kemampuan atau kejernihan berpikir kita tuh kembali gitu ya, dan akhirnya bisa cari solusi nih kira-kira mau diapain nih. Karena itu penting buat langkah selanjutnya, yaitu buat safety plan. Jadi ketika nanti kita sudah dapat support emosional gitu ya, diharapkan nanti kita juga akan menemukan cara untuk melindungi diri sendiri. Dengan cara membuat safety plan tadi, misalnya dengan menghindar dari situasi yang berpotensi memicu bullying, atau membuat strategi untuk membangun diri sendiri gitu ya, membangun kekuatan fisik misalnya,
dengan ikut kelas bela diri misalnya, kalau memang bulinya tuh sampai ke fisik ya. Jadi kita perlu belajar cara-cara untuk mempertahankan diri, gitu. Lewat kelas-kelas bela diri yang rasanya sekarang sudah cukup banyak gitu ya. Kemudian bisa juga dengan olahraga. Jadi kondisi fisik kita terbangun dan kita lebih pede biasanya. Menampilkan diri dengan lebih percaya diri gitu ya. Dan akhirnya nanti kita juga bisa melindungi diri sendiri kita juga. Kemudian berikutnya adalah cari support dari pihak otoritas. Nah, karena ini settingnya adalah sekolah, berarti kita perlu melaporkan bullying ini pada otoritas gitu ya. Karena kalau dari otoritas support yang kita dapat itu ngarahnya ke rasa aman gitu ya. Jadi coba kasih tahu sekolah, orang tua gitu ya. eh, ini saya juga masukkan di setting perusahaan sebetulnya ada pihak manajemen gitu ya, atau mungkin kalau nanti sudah berkeluarga ya pasangan, tentang peristiwa bullying yang dialami. Jadi kita juga bisa mendiskusikan cara untuk menavigasi ini di setting sekolah ini atau mungkin nanti di kantor dengan cara yang bagaimana gitu. Oke. Nah, kalau ini adalah lebih menjurus gitu ya, karena cyberbullying itu beda sama bullying yang tadi. Nggak mungkin ada kekerasan fisik yang bisa dilakukan dalam dunia cyber gitu ya. Jadi pencegahan dan cara mengatasinya juga sedikit berbeda. Nah, kalau dalam dunia cyberbullying memang assert dominance-nya atau dia pelaku ini menunjukkan dominansinya dengan cara atau dengan kekuatan gitu ya, dia bisa mengakses informasi tentang korbannya atau tentang targetnya gitu ya. Jadi bukan kekuatan fisik atau kekuatan popularitas mungkin iya ya, karena kadang di media sosial kan ada orang-orang yang populer atau influencer misalnya. Jadi eh, informasi-informasi ini yang harus dijaga gitu ya. Jadi cara mencegahnya adalah kita perlu melindungi privasi diri di dunia maya, gitu ya. Hindari memposting pesan, gambar, atau konten yang sifatnya personal sekali, atau mungkin tidak pantas atau memalukan tentang diri sendiri, gitu ya. Kadang kita anggap itu lucu, tapi sebetulnya buat orang lain itu juga bisa jadi informasi untuk memprofil kita dan itu bisa digunakan atau disalahgunakan jadi hal yang negatif. Kemudian batasi followers yang bisa mengakses akun media sosial kita gitu ya. Jadi bisa dengan cara mengaktifkan setting privacy di aplikasi. Jadi kita hanya mengizinkan orang yang memang kita tahu gitu ya untuk bergabung di akun kita. Kemudian batasi relasi pertemanan di media sosial gitu ya. Bukan keharusan untuk menerima setiap request atau undangan dari orang yang memang kita nggak terlalu kenal atau nggak bisa kita percaya. Kemudian kalau ada teman atau followers yang mulai ada gelagat-gelagat gitu ya, melakukan cyberbullying, misalnya posting hate comments atau ngarahnya ke negatif, kita selalu punya hak untuk ngeblok dia gitu ya, atau memutuskan eh, relasi dengan dia di media sosial gitu ya, mengunfollow misalnya. Kemudian lindungi password gitu supaya tidak mudah dibajak orang akun kita. Jadi misalnya dengan tidak mencatat password di ponsel gitu ya, atau secara berkala kita ngubah password, atau passwordnya jangan hal-hal yang atau informasi yang gampang ditebak gitu ya, misalnya oh, tanggal lahir atau tanggal perkawinan atau mungkin nama sekolah gitu juga jangan gitu ya. Jadi cari fakta-fakta yang bisa dijadikan password dan orang lain nggak bisa tebak. Kemudian batasi akses orang lain ke gadget pribadi atau mungkin dokumen atau file pribadi kita. Jadi jangan gampang-gampang minjemin HP misalnya, itu yang paling gampang, atau minjemin tablet ke orang lain. Karena bisa saja dia sudah siap dengan metode untuk meretas segala info tersebut. Oke, kemudian kalau terlanjur nih terjadi bullying, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, abaikan dulu hate comment-nya gitu ya. Kalau memang hate comment ini sifatnya di permukaan gitu ya, atau baru pertama kali ini terjadi, coba abaikan dulu. Karena pengabaian itu sebetulnya shield kita gitu ya, atau bentuk pertahanan kita. Karena tadi yang seperti saya jelasin di awal, mereka itu berharap kita merespon, kita ketakutan, kita terancam. Jadi kan kalau kita melakukan itu makin ngasih makan egonya mereka gitu ya. Jadi coba dulu diabaikan. Nanti
kita cek lebih lanjut seiring waktu nih, apa nih, kelanjutannya gitu ya. Jadi, untuk mengabaikan kita perlu menahan diri gitu ya dari dorongan untuk membalas dengan komen yang, balik menyerang gitu ya. Coba dicek dulu, dilihat dulu. Dan kalau memang ternyata berlanjut gitu ya sampai lebih intens, berarti cut off atau blok akun orang yang menunjukkan tadi tanda-tanda bullying tadi gitu ya. Itu hak Anda sebagai pemilik akun. Kemudian, simpan gitu ya, sebelum diblok mungkin bisa disimpan dulu bukti-bukti chat, video, ataupun, posting-posting yang dia masukkan di media sosial diam-diam gitu ya, untuk disimpan sebagai bukti. Kalau misalnya itu berlanjut atau makin, intens kejadiannya atau peristiwanya, itu akan bisa disimpan untuk diurus di pihak berwajib gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tetap sama seperti tadi, jangan menghadapi kondisi ini sendirian, cari orang yang bisa dipercaya dan cari dukungan emosional dari orang tersebut. Kemudian kalau Anda sebagai bystander, nah ini, bystander atau Anda tahu ada orang lain yang dibully di media sosial gitu ya, atau di dunia maya, Anda juga bisa mendukung caranya dengan mengirim pesan yang menyemangati korban ini gitu ya. Lalu bisa juga menyampaikan dengan terbuka bahwa ini tuh cyberbullying loh dan ini nggak bisa diterima. Sampaikan dengan terbuka. Jadi dengan begitu mungkin saja ada bystander-bystander lain di media sosial yang mau mendukung Anda gitu ya. Kemudian Anda juga bisa ngelakuin small kindness ke orang ini kalau memang Anda kenal dia di dunia nyata gitu ya, dengan nyapa gitu ya, atau mungkin dengan ngajak dia ketemuan misalnya, untuk mendukung dia secara emosional. Oke, bisa lanjut ke berikutnya. Nah, ini sebetulnya khusus untuk orang-orang yang jadi supporter korban gitu ya. Jadi bagaimana cara mendukung korban bullying. Yang pertama, kalau kita jadi pendukung apa ya, orang yang dengan atau survivor bullying, kita perlu memastikan kondisi mental dan fisik kita dalam keadaan baik atau prima gitu ya saat mendukung korban. Karena ketika kita juga dapat cerita yang menyakitkan, itu bisa menular secara tanda kutip gitu ya. Jadi pastikan kita sendiri sedang oke, punya slot emosi yang cukup untuk menampung cerita dari korban gitu ya. Supaya nantinya respon kita ke dia juga lebih oke gitu ya. Kemudian hindari menghakimi atau menyalahkan korban bullying. Apapun kelemahan atau kesalahan korban, memang nggak ada orang yang pantas dibully. Jadi nanti ketika dia bertanya apa yang harus aku lakukan ya untuk menghindari ini, nah boleh disarankan kalau memang dia minta saran, gitu ya. Jadi Anda bisa menunjukkan kepedulian yang lain selain memberi saran adalah hadir untuk mereka gitu ya. Dengarkan dan berikan dukungan emosional berupa perhatian atau kebaikan kecil sama dia gitu ya. Misalnya tadi ngajak dia makan atau mungkin ngirimin sesuatu yang buat dia seneng gitu ya atau ngajak dia jalan-jalan misalnya dan jangan memaksa mereka bercerita kalau mereka belum siap. Jadi kasih ruang mereka untuk membangun kembali rasa aman dengan dirinya. Kemudian, bekerja sama, kalau dia sudah mau open up, udah cerita semua, bahkan meminta Anda untuk, "Yuk bantu aku," gitu ya. Nah, baru kita bisa bekerja sama dengan korban untuk mencari solusinya. Misalnya nih, merencanakan safety plan gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, kalau sesama teman sekolah untuk menghadapi si bully ini. Misalnya, "Oh kalau gitu kalau pulang jangan sendirian, tak temani." Atau kemana-mana ketika istirahat jangan sendirian gitu ya, bergantian yang menemani si korban ini, entah 2 atau 3 orang gitu ya. Jadi akhirnya inti dari safety plan itu kan safety gitu ya, atau rasa aman. Jadi si korban ini bisa akhirnya pelan-pelan merasa aman kembali saat beraktivitas dalam keseharian. Intinya di situ. Kemudian yang terakhir adalah kalau memang korban bullying atau survivor bullying ini sudah sangat kewalahan menangani masalahnya sendiri, ada indikasi serius misalnya untuk menyakiti diri sendiri, Anda juga bisa membantu si survivornya untuk mendatangi profesional. Bisa ke psikolog, ke psikiater gitu ya, untuk membantu untuk pemulihan. Gitu teman-teman. Karena memang seperti yang tadi kita sudah baca gitu ya, seintens itu memang efek secara psikologisnya. Oke, jadi
ini rasanya slide yang terakhir gitu ya dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan pemaparan materinya. Mungkin setelah ini kita masuk ke tanya jawab, diskusi, mau merespon materi tadi juga boleh atau menanggapi. Silakan. Nah, ini ada promosi sedikit dari komunitas kami gitu ya. Ini nanti bisa dibaca. Oke, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih kepada Monica atas penjelasannya terkait tentang School of Bullying. Masya Allah ya, dari A hingga Z tadi dari definisinya, bahkan jenisnya, terus bagaimana cara bertindaknya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya atau bercerita gitu terkait masalah bullying yang terjadi di lingkungan teman-teman semua gitu. Lagi mumpung ada pakar profesional dari kita. Sambil menunggu dari teman-teman semua yang bertanya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah mendukung kegiatan dari webinar A to Z about School of Bullying ini. Media partner tersebut adalah Talent Ground, Oma Jiwa, Yayasan Pulih, Asa dan Rasa ID, serta Ketemu Katamu. Terima kasih atas dukungan sebagai media partnernya. Silakan buat teman-teman mungkin yang mau bertanya, bisa langsung on mic atau melalui chat ke saya sebagai moderatornya. Sambil menunggu dari teman-teman nih Mbak Dika, saya mau nanya. Jadi kapan sih kita bisa tahu bahwa siswa itu melakukan bullying atau hanya iseng aja gitu ya? Misalkan saya punya Mm-mm, siswa, dia tuh suka iseng mm, banget gitu ya, suka gangguin yang anak-anak perempuan gitu kan. Karena mm-mm, memang kan mm-mm, anak perempuan itu kan lemah gitu ya sepertinya. Terus, nah kadang tuh awalnya saya suka diemin dulu nih, tapi ternyata dia mm, makin bertingkah. Terus akhirnya ya udah saya apa lawan, mm, lawan gitu misalnya kayak mengambil apa sih dasi gitu ya buat ngeselopet gitu kan, saya ambil mm-mm, dasinya mm-mm, gitu kan. Nah anaknya juga jadinya kan kayak sebel gitu kan sama saya gitu sebagai gurunya gitu ya. Nah mm-mm, jadi tuh gimana sih maksudnya bisa tahu batas ini mm-mm, anak usil gitu kan, ini anak mm-mm, ngebully gitu, taunya gimana gitu. Terus tadi kan Mbak Nike juga bilang ya mm-mm, bahwa kalau misalnya ada head comment atau misalnya kayak ya, kita dikata-katain bego lu atau mm, bapak ngomong mm, kasar kotor kayak anjing gitu sebagainya gitu kan, mm-mm, mm-mm, itu pertama kan diabaikan dulu ya. Nah setelah diabaikan kita lihat gimana reaksinya gitu ya. Nah mm-mm, barulah kita merespon. Nah, respon yang baiknya itu seperti apa sih Mbak Nika? Bentuk respon mm-mm. dari head Nah, comment itu? oke, berarti kita perlu cek dulu sebetulnya ya. Peran kita dalam peristiwa itu apa? Kayak misalnya yang Mbak Suhai perankan kan berarti guru ya. Dan peristiwa itu bukan terjadi di sesama kolega gitu ya. Berarti kan pihak otoritasnya berarti ya. Betul ya Mbak Suhai ya. Jadi yang pertama kita perlu cek adalah aktor, kita tuh aktor yang mana gitu. Apakah kita ada di pihak tadi bulinya, victim, bystander, atau otoritas. Nah, tadi nggak saya masukin ya, karena otoritas itu sangat luas ininya apa sistem ya, karena sistem kayak tadi di sekolah kan sebetulnya ada sistem juga. Jadi agak sulit kalau menerangkan itu hanya di webinar. Jadi itu saya ekspor dari materi ini dan sekarang Mbak Suhai berperan sebagai otoritas di sini. Berarti punya cara untuk mendeteksi anak-anaknya gitu ya. Kalau memang dia sudah melakukan hal-hal yang merugikan temannya, sebagai guru sebetulnya sangat berhak gitu ya untuk menegur dia atau bertanya kenapa sih sebetulnya dia ngelakuin itu gitu ya. Apakah hanya karena iseng? Kalau iseng berarti uh, random gitu ya. Betul kah Mbak Zoe? Jadi random itu artinya random attack gitu ya. Dia nyerang siapa saja, bukan ada target khusus. Karena kan bullying tadi seperti yang kita lihat memang akan ada target khusus gitu. Dia tidak mentarget anak lain, tapi hanya beberapa anak ini saja itu aja yang dikerjain. Nah itu yang kita lebih perlu waspada lagi bahwa mungkin aja dari teasing atau min moment tadi bisa naik level ke bullying. Berarti kan tadi kalau di apa dikategorikan yang mana mungkin ngarahnya ke teasing ya awal. Lalu nanti naik level jadi konflik atau min moment. Nah, itu bisa jadi bullying juga sebetulnya. Makanya kita perlu cek dulu dan perlu diajak ngomong pelakunya kalau memang kita pihak otoritas. Berarti kan kita punya akses ke dia gitu ya sebagai pembuli untuk bertanya sebetulnya tujuanmu apa. Itu kan merugikan temenmu gitu ya. Jadi dicoba itu dulu. Nah nanti kalau nggak bisa berarti
kita perlu ngawasi dia lebih atau dimonitoring lebih mendalam lagi kelihatannya. Gitu sih Mbak Suhaib. Atau kalau perlu beritahu kalau memang dia sudah seiring waktu makin intens perilakunya, bisa juga menyampaikan ke keluarga gitu atau ke walinya siswa ini untuk ikut mengawasi dia di rumah gitu ya kan. Sekolah itu hanya berapa jam aja gitu ya. Sisanya di luar sekolah. Nah, bisa mengajak keluarga atau siapapun yang jadi wali si siswa untuk ikut mengawasi atau ikut monitoring gitu Mbak Suhaib. Baik. Nah, kalau misalnya ternyata Mhm, mereka mhm. sudah biasa mendapatkan tindakan apa sih bullying itu di lingkungan di rumahnya itu bagaimana misalnya Mbak Nika kita? Kita kan hanya sebagai orang luar ibaratnya. Gimana gimana? Sorry sorry, saya nggak terlalu jelas. Oh, tadi Maksudnya? kan yang Mbak Nika bilang kan Aha. laporkan ke walinya maksudnya gitu ya. Nah, ternyata Oke. mereka Heeh. ibaratnya udah biasa gitu mendapatkan hal-hal kekerasan atau keusilan itu Oh, di oke. lingkungan rumahnya seperti itu. Nah, itu bagaimana Ah, untuk oh, mengatasinya kalau misalnya di sekolah? oke. Berarti sama keluarga dinormalisasi ya perilaku itu ya. Ah, memang dia gitu, Bu, orangnya gitu ya. Nah, itu yang akhirnya juga jadi sulit anak ini berubah karena di rumah itu disetujui gitu, padahal di sekolah itu melanggar peraturan. Nah, mungkin mengganggu yang lain ya, bukan betul-betul melanggar peraturan, tapi itu mengganggu kenyamanan anak yang lain. Nah, mungkin sebagai guru bisa disampaikan juga Mbak ke orang tuanya bahwa mungkin di rumah tidak apa-apa, tapi di sekolah dia perlu belajar juga atau aware bahwa perilaku ini nggak bisa dilakukan. Jadi beda setting, beda peraturan gitu ya. Kalau di rumah tidak apa-apa, bukan berarti di sekolah it's okay untuk ngelakuin itu. Karena sudah ada keluhan dari siswi-siswi lainnya gitu ya misalnya. Dan kalau sampai akhirnya orang tua dari siswi ini tadi protes, keluarga juga kan yang akhirnya repot gitu ya Mbak ya, untuk nanti jadi konflik antar keluarga ya, nanti sekolah yang juga ribet gitu ya. Jadi ya mungkin bisa disampaikan resiko seperti itu. Jadi mending dari awal keluarga juga ikut menyampaikan bahwa itu nggak oke loh dilakukan di sekolah. Gitu. Kalau di rumah mungkin dia nggak punya saudara ya sudah nggak apa-apa. Bisa dimaklumi sama orang yang lebih dewasa. Tapi dengan anak yang seumuran itu nggak bisa ditoleransi. Gitu mungkin Mbak Suhaib. Oke, Mbak Nika, silakan teman-teman yang ingin bertanya mau on mic atau via chat ke moderator boleh saya. Ini ada pertanyaan Mbak Nika, gimana Mhm. sih supaya bisa bangkit dari trauma bullying? Rasanya ingin Mhm. balas dendam, tapi tuh nggak punya Ya. power untuk balas dendam gitu. Terus merasa kayak kalah gitu. Mhm. Mhm. Oke. Iya, sebetulnya memang emosi itu tuh sangat wajar gitu ya dirasakan korban karena memang itulah yang ditunggu oleh si bulinya gitu ya. Jadi berarti kan sangat wajar kita ngerasain itu ya nggak berdaya, marah, kepingin balas dendam itu sesuatu yang at some degree itu wajar. Itu yang memang akan muncul. Nah, supaya kita lebih bisa menghandle itu, kita perlu share sebetulnya. Karena kemarahan, kejengkelan, kesedihan itu energi loh. Jadi emosi itu energi, teman-teman. Ketika kita menutup energi itu di dalam, itu sama seperti kita eh, mempressure diri sendiri ya. Jadi seperti pressure cooker itu loh, kalau teman-teman mungkin apa ya familiar dengan pressure cooker gitu ya, alat masak yang panci tekan gitu ya kalau bahasa Indonesianya, ketika di dalam itu banyak uap, banyak emosi yang mendidih dan kita tekan, nanti suatu saat akan meledak. Entah dengan trigger yang kecil terus kita jadi boom, meledak semua. Atau tadi larinya ke jadi pembuli juga di setting yang berbeda gitu ya. Kalau nggak bisa di dunia nyata, akhirnya munculnya di dunia maya. Jadi kita memang sangat perlu untuk mengelola itu gitu ya. Mengelola itu caranya adalah dengan misalnya cerita. Jadi makanya perlu banget support karena nggak mungkin kita menghadapi emosi seintens itu sendirian gitu ya. Kita perlu bantuan orang lain karena kita makhluk sosial loh. Nah, kalau misalnya memang Anda nggak bisa mengakses support ke teman-teman, nggak punya teman dekat, coba cari guru BK kalau di sekolah. Tanya, Bu, boleh nggak saya share masalah saya? Tapi mungkin kalau nggak siap dibagiin ke orang lain ya, tolong dirahasiain dulu ya, Bu. Tapi paling enggak, kita tuh punya ruang untuk bercerita. Dan itu yang sudah eh,
membuka katup emosi tadi gitu ya. Pelan-pelan kita lebih tenang, lebih jernih, dan akhirnya bisa cari solusi gitu. Jadi memang perlu mencari bantuan, nggak bisa dihandle sendiri. Apalagi kalau udah sampai ke level pengen balas dendam, berarti sebesar itu loh kemarahannya. Frustrasi, stresnya tuh sudah sampai sebesar itu. Berarti itu yang nanti perlu diceritakan paling tidak. Atau ke profesional misalnya, atau ke peer counselor yang mungkin lebih gampang diakses ya. Yang penting tuh punya tempat untuk bercerita dan sharing pengalaman yang menyakitkan ini. Itu yang nomor satu sih. Nah, nanti baru dari situ bisa dinavigasi lebih lanjut, oke ini harus ngapain. Atau ke sekolah ya, kalau itu dialami di sekolah atau di instansi pendidikan. Kalau misalnya di mahasiswa, memang mungkin nggak ada guru BK gitu ya, kalau di kampus. Jadi bisa hubungin dosen, atau mungkin ada seperti balai konseling gitu ya, di beberapa universitas saya tahu sudah ada balai konseling di universitas yang bisa atau mungkin jalur pengaduan. Nah, yang penting intinya kita bisa bercerita gitu aja ya. Atau mungkin lewat LIS juga bisa gitu ya. Nanti mungkin Mbak Suhai bisa share ya Mbak. Atau tadi saya juga di akhir juga ngasih ini ya apa home base kami di Instagram. Nah, nanti bisa menghubungi saya atau peer counselor-nya untuk bercerita. Gitu. Karena itu yang paling penting. Dan nanti dari situ bisa dibantu untuk oke gimana caranya untuk menghargai diri sendiri, menyadari potensinya tadi, gitu. Karena memang akan sulit untuk berpikir jernih saat emosi kita sedang seintens itu. Itu sangat wajar sebetulnya. Gitu. Semoga ini membantu ya dan segeralah mencari support emosional. Jadi, oh misalnya biar dia bangkit dari traumanya itu maksudnya Hmm, apa? Karena dia nggak ada power gitu kan, paling penting itu hmm, intinya bercerita dahulu gitu ya ke orang yang menurut iya, dia tepat betul. dan nyaman gitu ya. Kalau misalnya Iya, sekolah bisa betul. ke bimbingan konseling. Nah, Hmm, bagaimana kalau misalnya dia sudah bercerita nih ke bimbingan konselingnya gitu ya, hmm, Mbak. Terus sampai karena dia ingin balas dendam. Terus apa yang bisa dilakukan oleh pihak bimbingan konselingnya itu gitu kan? Sudah hmm, diingatkan untuk ya udah kamu jadi aja diri kamu sendiri misalnya gitu kan, tingkatin potensi kamu misalnya tunjukin kalau ya, kamu tuh bisa ibaratnya gitu, jangan mau dianggap lemah sama dia. Misalnya udah dikatain gitu ya, tapi dia masih hmm, kayak mendam kesel gitu. Itu bagaimana Mbak? Sebagai orang yang hmm, support hmm, system caregiver-nya gitu loh. hmm, hmm, hmm. Em, Gini, kadang kita tuh memberi nasihat itu tidak masuk ke dia gitu ya. Kayak misalnya dia kamu jadi diri sendiri. Nah, jadi diri sendiri itu kayak apa gitu ya. Dan kalau ini kita ngomongin tentang siswa, kadang-kadang perkembangan pola pikir siswa itu sendiri-sendiri. Ada yang abstrak gitu ya. Kayak pesan jadilah dirimu sendiri itu abstrak sekali loh. Atau yuk cari potensimu yuk. Tapi kita nggak betul-betul bertanya dengan konkret, oke, menurut kamu kelebihanmu apa nih? Oh iya Bu, saya suka ini. Kamu suka apa sih? Gitu misalnya. Oh aku suka musik. Oke, kalau kamu suka musik, pernah nggak nyoba ikut ekstra band misalnya? Tapi aku malu Bu. Ya udah tak temani yuk daftar. Nanti atau di latihan awal tak temani kamu latihan di sana. Atau cari deh temenmu siapa satu aja yang bisa nemenin kamu latihan band misalnya. Dan ketika dia mengasah diri di hal yang memang dia minati, itu pelan-pelan bisa membangun kekuatan tadi. Jadi intinya bangun kekuatan itu gitu ya. Kekuatan fisik bahkan gitu ya. Mungkin kalau bulinya fisik itu penting untuk dia bisa bela diri atau kekuatan emosional atau kekuatan psikologis dia, kekuatan mentalnya. Jadi dia perlu tahu potensinya dia apa, kelebihannya apa, dan coba dengan bertanya gitu ya. Karena kadang kalau kita cuma pesan ya itu tadi ya cari kelebihanmu, cari potensimu, tanpa dia di guide, tanpa di apa ya, di guide itu dibantu untuk menggali itu, dia juga akan kesulitan. Gitu. Jadi ya mungkin itu yang bisa dibantu oleh BK-nya gitu ya. Dengan bertanya, tanya kabarnya setiap hari misalnya. Atau apa nih yang bisa didengerin hari ini. Jadi jangan lupa memvalidasi perasaannya, jangan bisa kok kamu handle itu misalnya. Nah, itu tuh respon kalimat itu tuh kadang tidak memvalidasi intensitas emosi dia yang sebetulnya makin hari makin tinggi gitu ya, makin eskalasi gitu. Jadi itu yang kita bisa aware. Jadi itu bukan hal kecil gitu ya untuk anak-anak biasanya. Oke, Gitu. berarti memang harus di-guide gitu ya Mbak, Iya, pelan-pelan, betul. sedikit-sedikit.
betul, dan validasi itu penting gitu ya. Jadi misalnya dia bilang, "Aku marah, Bu, pengen balas dendam," misalnya. Ya bilang itu wajar dalam kondisi ini. Tapi bukan berarti ketika dia bilang, "Aku pengen balas dendam," beneran balas dendam kan enggak ya. Kadang dengan, kita mengizinkan seseorang berpikir seperti itu juga melegakan in a way. Karena, "Oh nggak apa-apa ya punya pikiran gitu." Kan itu hanya pikiran. Kecuali sudah jadi tindakan loh ya, dia ngumpulin senjata misalnya, nah itu yang berbahaya. Berarti, pikiran itu sudah direspon oleh tindakan yang mengarah ke sana. Nah itu yang berbahaya. Tapi kalau dia hanya punya pikiran begitu karena saking marahnya, itu sebagai penanda bahwa sudah setinggi itu loh kemarahan dia, gitu. Jadi Oke, pikiran cuma hanya pikiran ya, itu yang, perlu perlu di-highlight. sip. Makasih nih, Mbak. Oke, ada lagi Mhm pertanyaan nih, Mbak. Apakah ada hubungan mhm antara bullying dan masalah mhm. mental seperti depresi dan kecemasan? Jadi Oh, apakah itu saling sangat. berkaitan seperti itu? Iya, sangat 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 berkaitan. Jadi klien saya banyak gitu ya yang, ketika masa dewasa usia 20-an, mereka struggling dengan depresi, dengan, bipolar bahkan, kemudian dengan gangguan kecemasan karena tadi tuh at some point di masa lalunya mereka juga korban, gitu. Dan saat itu terjadi, dia menyimpan itu sendiri gitu ya. Karena merasa nanti kalau aku cerita menyusahkan orang-orang di sekitar misalnya. Jadi akhirnya dia mendem itu sendiri dan akhirnya itu yang, membuat dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri bertahun-tahun dan menyiksa dirinya sendiri tanpa sadar secara emosional bahkan secara fisik. Jadi se se efeknya seintens itu, sehebat itu dampaknya. Jadi sangat-sangat mungkin untuk itu terjadi. Kalau memang di tahap-tahap awal proses ini terjadi dia nggak share ke orang lain. Makanya itu sangat-sangat penting untuk cari emotional support tuh sangat penting, gitu. Supaya divalidasi yang nomor satu, kemudian nomor dua, ketika dia sudah jernih, cari cara untuk handle masalahnya gitu ya, dan buat safety plan tadi itu yang paling penting. Jadi dia sendiri bisa, membuat dirinya ngerasa aman gitu loh, dengan orang lain dan dengan dirinya sendiri. Membuat dirinya sendiri merasa aman dan nyaman gitu ya, Hmm, Mbak. iya, betul. Itu PR besar ya tapi nggak Ya, gampang benar. untuk korban Aman dan bullying. nyaman ke diri PR sendiri. besar. Iya, betul. Oke, ada lagi nih Mbak pertanyaannya. Dari Kak Ahmad Yusro, gimana sih cara ngebuat pelaku bullying itu jerak? Karena di lingkungan saya, Mmm, masyarakat itu sering ngebullying balik si pelaku pembulinya. Apakah tindakan tersebut salah satu cara menindak pembuli? Jadi nah saling ngebully itu kebalik lagi gitu, Mbak. nah itu, iya. Jadi membalas kekerasan dengan kekerasan ya sebetulnya. Nah, iya. Nah itu yang, eee, sampai saat ini tidak ada jawaban yang paling tepat untuk itu gitu ya. Karena sebetulnya, mmm, bullying itu tidak bisa diselesaikan juga dengan minta maaf sebetulnya. Karena dampaknya tuh sehebat itu gitu ya. Bahkan sampai ada yang, bisa suicide karena ini, itu kan seintens itu. Dan nature manusia kalau melihat kekerasan pasti pengen bales dengan hal yang sama. Jadi menurut saya sih kalau dibalas dengan kekerasan sebetulnya dalam jangka waktu panjang itu nggak akan menyelesaikan masalah. Malah kita akan melahirkan pembuli-pembuli lain yang merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Itu yang berbahaya gitu ya. Karena ketika masyarakat membuli dia berarti kalau masyarakat ngomongnya luas gitu ya. Dan bisa jadi banyak orang yang melihat ini gitu. Nanti akan melahirkan vigilanti-vigilanti gitu ya, atau orang-orang yang suka main hakim sendiri di setting sosial mereka masing-masing. Itu yang berbahaya. Jadi ngerasa berhak seperti di kasus VR itu, di kasusnya selebriti VR tadi, karena anak ini bermasalah sebetulnya memang di sekolah korbannya, mereka jadi merasa punya hak untuk membela teman lain yang jadi korban si korban, jadi korbannya korban, kelompok ini untuk jadi gitu, aku belain temenku nih yang jadi korban dia. Jadi dia disakitin. Nah, kan nggak menyelesaikan masalah ya in the end. Malah akhirnya teman-teman yang sebetulnya berusaha jadi pahlawan malah dianggap bully dan jadi masalah besar sekarang gitu ya. Padahal kalau ditelisik dari awal, ya ini yang di-blow up di media ya, saya nggak tahu kebenaran aslinya bagaimana, tapi sebetulnya mereka membela
temennya satu lagi yang jadi korban ini tadi, korbannya korban, itu. Tapi akhirnya mereka yang harus menghadapi konsekuensi negatif, malah si pelaku originalnya tadi yang jadi korban mereka malah sekarang dapat simpati misalnya dari masyarakat. Nah kan akhirnya outcome-nya jadi nggak seperti yang diharapkan ya. Gitu. Jadi makanya nggak bisa dihadapin sendiri dan butuh ngajak otoritas. Jadi mungkin kalau di kasusnya selebriti VR tadi, kalau anak-anak ini melibatkan sekolah misalnya, atau mungkin melibatkan salah satu orang tua karena mereka sebetulnya punya akses ke software tadi misalnya ya, misalnya. Dan cari cara lain yang bisa dengan cara apa ya, dengan cara yang lebih sehat menegur anak ini gitu ya. Karena mungkin perilakunya dia sudah keterlaluan, mereka malah di posisi yang aman, anak ini yang dapat hukuman gitu misalnya. Nah itu loh, kan akhirnya semua tidak ada yang harus masuk ke kasus yang sedemikian heboh gitu. Jadi memang nggak menyelesaikan masalah sih menghadapi kekerasan itu gitu. Ya kan kekerasan dengan kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah ya Mbak, tapi kita ibaratnya berusaha Iya memberi tahu dengan apa betul. ya, pelan-pelan gitu ya, dengan Mm-mm. baik-baik gitu ya. Terus melakukan banyak misalnya kepedulian gitu ke Mm-mm. orang tersebut gitu. Tapi kan lama-lama ibaratnya kayak ngerasa capek juga gitu kan. Nah itu bagaimana Mm-mm. Mbak? Apakah harus tetap continue terus seperti itu atau bagaimana menurut Mbak Dika? Oke, kalau ini ngomongin tentang bully ya berarti. Kalau Ya, bully berarti bulinya. dia perlu menghadapi konsekuensi. Itu yang bisa dilakukan sebagai pihak otoritas. Jadi kayak tadi di kasusnya VR tadi, sekolah bisa punya otoritas gitu ya untuk me, apa ya, mengskor anak ini misalnya ya si yang tadi jadi korban itu kan awalnya dia bukan korban tapi pelaku. Jadi bisa bisa jadi ketika gengnya anak-anak anak si pesohor tadi itu lapor ke sekolah karena nih anak ini gini-gini, bisa jadi dia yang dispensasi misalnya. Kok dispensasi, sorry. Di apa ditindak gitu ya intinya. Jadi bukan mereka akhirnya main hakim sendiri. Nah, kalau kita yang di pihak otoritas, bulinya nih harus tahu bahwa dia itu harus menghadapi konsekuensi ketika dia melakukan tindakan yang tidak menyenangkan buat temennya atau tindakan bullying di sekolah gitu ya. Dispensasi lagi sorry, apa konsekuensi itu bisa dikomunikasikan ke dia secara langsung. Apa nih konsekuensinya? Apakah akan diskors atau dikeluarkan misalnya, atau apalagi yang nantinya eh, yang negatif ya pastinya buat dia itu. Atau mungkin tidak naik kelas karena ada beberapa sekolah yang kenaikan kelas itu tidak hanya dari nilai tapi juga dari sikap misalnya. Gitu. Jadi itu yang bisa jadi ancaman. Kan kalau nggak naik kelas tuh efeknya seumur hidup ya sebetulnya. Yang tadinya mantan temen, sekarang akhirnya jadi kakak kelas misalnya. Itu di bawah seumur hidup loh efek itu. Tapi bukan kita menyakiti dia secara fisik ya, bukan juga. Tapi mengkomunikasikan ke bully ini bahwa kamu salah mengambil pilihan untuk menyakiti orang, kamu juga akan tersakiti in a way dengan pilihanmu sendiri untuk jadi bully. Itu yang perlu dikomunikasikan oleh otoritas sih ke siswa ya, karena ini memang settingnya sekolah. Jadi menurut saya hukuman tidak naik kelas tuh powerful sih, karena ya tadi dampaknya kan seumur hidup kamu rasain. Gitu. Jadi nggak hanya dari masalah pinter atau enggak, tapi perilaku tuh sangat-sangat diperhatikan di sini gitu ya. Oke Mbak. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Oh, Oke. jadi makin jelas nih maksudnya apa yang harus dilakukan bagaimana Mm-mm. sebagai Mm-mm. pihak otoritas ataupun sebagai orang yang ada di sekitar situ di Betul. lingkungannya ya. Nah ada pertanyaan lagi Ya. nih Mbak Dika. Mbak Dika saya Mhm. merupakan korban bullying karena bentuk fisik saya yang tidak sesuai dengan standar cantik Oke. versi orang Indonesia. Saya Ya. seringkali merasa panik, overthinking, Mhm. sehingga apa yang sudah saya lakukan menjadi sia-sia. Karena kata dokter Mhm. saya itu nggak boleh stres supaya diet saya berhasil. Tapi sulit menghilangkan kepanikan yang saya alami. Apa yang harus saya lakukan lagi ya, Mbak Nika? Karena dengan meditasi tidak membuat kepanikan itu berkurang. Gitu. Mhm. 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 Oke. Eh, nah, ini masalah yang serius ya sebetulnya karena sudah jadi panik, mungkin panik attack maksudnya ya.
Em, Panic attack itu biasanya memang dipicu oleh emosi yang di pen up tadi, yang kita tekan, gitu ya. Nah, mungkin sampai meditasinya nggak mempan, emosi ini yang terus ngomong, gitu ya. Jadi, nature emosi atau kondisi alami emosi itu, eh, Tuhan tuh kan ngasih emosi ya sama kita ya. Jadi, Tuhan tuh ngasih emosi sama kita ada tujuannya, gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa menavigasi situasi. Kita bisa ngeh apa sih yang terjadi dalam diriku itu pakai emosi. Jadi emosi itu ibarat kalau di mobil eh, penanda bensin itu loh, indikator-indikator yang kita lihat kalau kita nyetir di depan setir itu kan ada itu ya, ada indikator bensin, ada indikator kecepatan. Nah itu fungsi emosi dalam hidup manusia supaya kita ngeh kita ini sedang sedang diperlakukan sebagai apa yang kita kayak tadi kemarahan itu adalah penanda bahwa ada orang yang sedang melanggar batas kita, makanya kita marah untuk mempertahankan diri misalnya. Nah berarti kan dibilang apakah emosi itu salah, enggak kan, betul ya. Jadi emosi itu menurut saya mostly valid karena memang itu adalah indikator, gitu ya. Nah, yang membuat emosi ini nggak bisa turun itu karena disiram sama pikiran. Nah, pikiran ini loh yang nggak valid seringkali. Karena pikiran itu pasti eh, hasil interpretasi kita, gitu ya. Which is interpretasi itu subjektif, tergantung referensi pengalaman kita di masa lalu. Gitu. Jadi makanya itu yang kita perlu aware, apakah pikiranku ini sudah real atau enggak ya, ataukah ini sudah terdistorsi ya. Itu kalau kalau sering ngobrol di webinar-webinar ada gangguan berpikir, itu ada di pikiran bukan di emosinya. Nah, biasanya panic attack itu bukan karena pikiran tapi karena emosinya duluan. Gitu. Jadi selama kita tuh mendam emosi, tidak mau melihat emosi, menggeser emosi itu dari perhatian kita, dia akan terus berteriak, ayo lihat aku marah, lihat aku sedih, aku frustrasi. Itu yang dari berbagai sisi, kalau secara kesadaran kita nggak mempan, dia akan memicu itu dari fisik, which is itulah panic attack gitu ya. Karena panic attack itu gejala fisiknya real, kayak sesak nafas, apa jadi nafasnya terengah-engah misalnya, pusing, ada yang dari perut gitu ya, ngefeknya macam-macam tergantung orangnya. Tapi kebanyakan itu dari jantung dan pernapasan yang tersengal-sengal. Gitu. Jadi eh, kalau mau mengatasi bagaimana, mungkin saatnya Anda cari profesional untuk menolong ini gitu ya, karena untuk menelusuri ini tuh emosi apa dari peristiwa yang mana, seintens apa, dan dibiarkan untuk mewujud emosinya. Nah, nanti ketika itu sudah tersalurkan, meditasinya bisa jalan lagi. Karena meditasi itu kita mengakses bawah sadar loh ya. Meditasi itu gitu. Nah, kalau di bawah sadarnya banyak yang bergejolak ya pasti keluar semua gitu loh. Jadi itu yang kadang kita nggak sadari bahwa emosi perlu diberi ruang untuk bermanifestasi atau diekspresikan gitu ya. Ya mungkin nanti yang bertanya tadi boleh menghubungi kami gitu ya, ada bir konselor, ada saya di LES, atau mungkin mau ke yang lainnya juga boleh. Tapi intinya carilah pertolongan profesional karena kalau udah sampai level panic attack berarti ini udah serius. Oh tadi ada sudah menghubungi dokternya gitu ya. Nah bisa menyampaikan, mungkin bisa dibantu medikasi dulu misalnya karena panic attack itu juga ada fisiknya gitu ya. Kalau itu psikiater berarti bisa dibantu dengan obat antidepresi atau anti anxiety. Atau mungkin anti anxiety ya, karena panic attack itu gangguan kecemasan maksudnya. Gitu ya. Semoga membantu ya. Siapapun yang bertanya tadi. Oke, Oke. Monica. Jadi intinya dari kalau panic attack itu dia berawal dari Mhm, emosi itu ya, yang mana emosi itu sebenarnya perlu mhm. diberi ruang atau diekspresikan agar Diekspresikan. validasi gitu ya. Betul, betul. Bukan dibuang ya, diekspresikan. Jadi diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan dia. Kayak tadi kemarahan itu sebetulnya mau menyampaikan bahwa ada orang yang sedang melanggar batas kita. Gitu. Jadi, nah itu loh, itu terus dibicarakan. Nah itu sudah diekspresikan namanya ya dengan kita membicarakan itu. Sip, sip.
Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya kembali terkait tentang Mhm. bullying ini, baik di lingkungan sekolah atau lingkungan kerja, atau yang teman-teman pernah alami gitu, ada yang mau berbagi cerita, boleh dipersilakan banget. Selain itu dari LIS sendiri kami memiliki salah satu program, yaitu program Support Friend, di mana di situ teman-teman bisa memiliki ruang untuk berbagi permasalahan kesehatan mental teman-teman gitu ya. Di mana di ruangan tersebut teman-teman insya Allah akan merasakan aman dan nyaman gitu, dan juga ada profesionalnya di dalam yang bisa membantu untuk memecahkan apa ya masalah atau cerita dari teman-teman semua gitu. Di support friend tersebut juga ada cerita kita, yang mana dari cerita kita itu nanti ada topik yang akan dilempar oleh peer counselor dan psikolognya, sehingga membantu teman-teman untuk bisa semakin menguatkan diri teman-teman terkait permasalahan masing-masing seperti itu. Nih ada pertanyaan lagi Mbak Nika. Oke. Oke, tadi kan berarti untuk masalah bullying ini tadi dia dari awalnya masalah kecemasan tadi ya yang panic attack itu Mhm, berarti bisa mhm. dia itu nanti bisa menjadi pelaku untuk bullying lagi berarti ya Mbak Nika. Betul, betul. Berpotensi untuk seperti itu ya, nggak harus, tapi berpotensi iya, atau kerentanannya meningkat gitu ya, atau risikonya meningkat, tapi nggak harus, betul. Berarti itu harus balik lagi ke si yang pemilik kecemasan itu sendiri untuk menyadarinya Iya, gitu ya, agar iya, dia iya, tidak bisa betul, tidak menjadi pelaku bullying gitu. betul, betul. Jadi dia tidak melampiaskan stres atau frustrasi atau kemarahan yang dia rasakan ke outlet yang tidak sehat gitu ya. Misalnya tadi ke cyberbullying misalnya. Kan kalau kita di dunia maya itu memang ti- lebih anonim ya daripada dunia nyata gitu ya. Nah, anonimitas di dunia cyberbullying inilah yang lebih memberi ruang untuk kita tuh less out di sana gitu loh. Karena kita bisa jadi pakai akun fake misalnya gitu untuk memberi hate comment. Jadi kan akhirnya jadi sulit diketahui ya siapa di balik ini gitu loh. Nah, itu kan akhirnya ngasih rasa aman untuk seseorang membuli orang lain karena dia nggak kelihatan. Jadi tadi yang saya bilang power di dunia maya itu beda dengan power di dunia nyata. Ya ada yang sama tapi juga yang beda juga lumayan banyak, termasuk anonimitas ini tadi. Kalau di dunia maya ini jadi kekuatan. Kalau di dunia real nggak bisa anonim gimana kalau kita di sekolah ya semua orang kenal. Gitu. Jadi itu yang maksudnya perlu disadari. Makanya eh, hati-hati ngajak orang kalau kalau mau menghindar berarti kan hati-hati untuk mengizinkan orang jadi follower misalnya di private setting. Oke. Kecuali memang komunitas ya. Kalau komunitas kan organisasi, jadi sudah bukan bukan pribadi gitu ya. Jadi even misalnya satu komunitas atau satu organisasi itu kena hate comment, at least yang nanggung nggak hanya satu orang saja gitu ya. Akan beda kalau person to person ininya hate comment-nya atau cyberbullying-nya tadi. Oke, Manika. Oke. Wah, nggak terasa nih waktu kita sudah jam 11.38. Silakan mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya terkait tentang bullying ini, baik di sekolah atau lingkungan kerja atau di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar teman-teman yang sekiranya ada gitu pengalaman terkait bullying. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik. Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya Hmm, kembali untuk berdiskusi terkait tentang Art We Said About School of Bullying ini, maka silakan untuk Mbak Nike closing statement-nya. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah mau hadir di event webinar kali ini. Saya mau untuk penutup saya berbagi aja gitu ya. Ada salah satu kalimat yang menurut saya yang disampaikan oleh artis Amerika gitu ya, aktor Amerika. Eh, Namanya adalah Chris Colfer gitu ya. Jadi Chris Colfer ini aktor dari film Glee gitu ya. Nah, ini film memang awal-awal tahun 2000-an kalau teman-teman tahu. Jadi dia menyampaikan kalau kita sebagai orang yang disakiti berkali-kali gitu ya, anggaplah bully yang menyakiti kamu tuh seperti kertas amplas. Teman-teman tahu kertas amplas ya? Kertas kasar yang buat
ngalusin kayu, nah itu kertas amplas. Jadi anggaplah mereka seperti kertas amplas yang mungkin dalam kurun waktu tertentu mereka memang bisa melukaimu. Tapi pada akhirnya kitalah yang bersinar, kitalah yang terpoles, lebih apik gitu ya. Dan merekalah nanti yang tidak berguna in the end dan sia-sia gitu. Jadi supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini berharga loh, even kita sudah mengalami peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman izinkan diri sendiri untuk pulih, untuk mencari bantuan karena memang ini tidak akan bisa dihadapi sendirian. Gitu ya, kita semua makhluk sosial pasti akan butuh yang namanya support gitu ya. Dan nanti disitulah teman-teman akan menemukan kekuatan. Which is sebetulnya sudah ada dalam diri sendiri, tapi kita perlu orang lain untuk mengangkat kita jadi kuat. Itu aja dari saya, semoga webinar hari ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nika untuk kasih statementnya bahwa menjadikan pembuling itu sebagai kertas amplas yang membuat diri kita semakin Ya, shiner, glowing, shining gitu ya Mbak. iya betul. Memandang bahwa diri kita itu adalah berharga, penting, dan hidup ini adalah satu kali. Sehingga buat teman-teman, jangan ragu jika ada masalah dan teman-teman tidak mampu untuk mengatasinya, ibaratnya sudah berada di titik terbawah gitu. Jangan ragu untuk ke profesional seperti itu ya. Kami ada program support friend atau layanan konseling baik kepada psikolog ataupun kepada peer counselor jika teman-teman menginginkannya bisa langsung menghubungi saya seperti itu. Oke, untuk sebelum ditutup kegiatan kali ini, mari kita melakukan foto dokumentasi bersama. Pada teman-teman boleh untuk menyalakan kameranya untuk kita bisa lakukan dokumentasi. Dimohon untuk on cam. Pada teman-teman ada on cam ya. Pada Mbak Pertiwi mungkin bisa on cam. Siap. Ya, tersisa ada 6 orang. Lalu ya, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertahan hingga akhir. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan kekuatan bagi teman-teman semua untuk mengatasi terjadinya bullying, baik itu di lingkungan teman-teman kita di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya segitu ya. Dan sampai ketemu lagi pada webinar dari Love Yourself Indonesia di kegiatan selanjutnya. Dan saya Zuhai, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang salah dari saya. Kurang lebih mohon maaf, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.